Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proses penciptaan uang. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih peredaran uang di Indonesia itu mencapai lonjakan peredaran yang cukup drastis dari tahun ke tahun. Nah, contohnya saja pada tahun 2010. Pada tahun 2010 itu, menurut Bank Indonesia sendiri, peredaran uang sudah mencapai 2.300 triliun. Beranjak tahun 2020, peredaran uang di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 7.000 triliun. Nah, sebelum kita mulai, kita juga perlu mengetahui lembaga yang bertugas untuk mengatur peredaran uang di Indonesia itu adalah Bank Sentral, yang dimana Bank Sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia ini termasuk ke dalam salah satu lembaga otoritas moneter di Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia ini cara untuk membagi uang tersebut dengan cara mengedarkan uang tersebut melalui bank-bank seperti BCA, BRI, ataupun bank-bank lainnya. Nah, uang-uang yang disebarkan ini dari bank umum nantinya akan sampai ke tangan masyarakat. Ada tiga jenis uang yang akan disebarkan dari bank umum ke masyarakat itu sendiri. Yang pertama ada uang kertas, yang kedua ada uang viral, dan yang ketiga ada uang situasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai tiga jenis uang, yaitu uang kartal, uang viral, dan juga uang kuasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran uang pada tahun 2021. Datanya yaitu sebanyak uang lokal itu sebanyak 2.246 triliun. Lalu ada uang viral yaitu sebanyak 4.691,6 triliun. Selanjutnya ada uang kuasi sebanyak 475,1 triliun. Jadi total uang yang beredar itu sebanyak 7.413 triliun. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang apa itu uang kartal, bagaimana proses penciptaan uang kartal, dan bagaimana proses pendistribusian uang kartal. Pertama-tama, apa sih uang kartal itu? Uang kartal itu adalah uang fisik yang berbentuk kertas ataupun koin yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti berbelanja di pasar maupun di luar. Lalu yang kedua itu adalah proses penciptaan uang kartal. Uang kartal di Indonesia itu diproduksi oleh Bank Bri dan didistribusikan oleh Bank Indonesia ke bank-bank umum yang memiliki markas di seluruh Indonesia. Saat menerima satuan uang kartal dari Bank Indonesia, bank-bank umum itu melakukan distribusi uang kartal ke masyarakat, baik melalui ATM seperti ATM BCA, BRI, dan lain-lain. Lalu ke bank-bank umum yang ada di daerah-daerah dan transaksi tunai lainnya. Peredaran uang kartal ini bukan berarti membagikan uang kartal secara cuma-cuma kepada masyarakat. Mekanisme distribusi uang kartal ini bisa dalam bentuk pinjaman modal, usaha di koperasi, bank-bank daerah, dan juga lembaga untuk pinjaman lainnya. Bentuk distribusi uang kartal dalam bentuk pinjaman ini bertujuan agar perekonomian dapat bergerak secara produktif. Pembagian uang secara cuma-cuma hanya dilakukan pada agenda khusus saja, seperti untuk hibah maupun bantuan sosial. yang kedua adalah bagaimana proses penciptaan uang giral. Jadi sebelumnya nih teman-teman udah tahu belum uang giral itu apa? Uang giral adalah uang yang memiliki bentuk saldo digital yang ada pada rekening tabungan yang kita miliki. Uang giral juga merupakan uang yang memiliki jumlah paling banyak peredarannya daripada uang-uang jenis lainnya. Uang giral atau uang yang ada pada saldo kita diciptakan langsung oleh bank umum dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah. Nasabah bank umum ini biasanya perusahaan atau pengusaha yang sedang mencari modal untuk membuat usaha atau melanjutkan usahanya. Proses penciptaan uang giral ini dilakukan pada saat nasabah mengajukan pinjaman ke bank umum. Jika persyaratannya dipenuhi, maka bank umum akan memberikan pinjaman ke rekening nasabah tersebut. Dari uang yang dipinjamkan oleh bank umum kepada perusahaan atau pengusaha tersebut, uang tersebut nantinya
adalah saldo yang diberikan Bank Umum kepada nasabah bukan merupakan uang yang sudah ada pada sebelumnya, melainkan berbentuk uang baru yang diciptakan langsung oleh Bank Umum. Tetapi penciptaan uang viral oleh Bank Umum ini harus terkontrol dan sesuai dengan aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral yang memiliki otoritas moneter untuk mengawasi jumlah uang yang beredar. Proses penciptaan uang viral dengan Bank Umum ini berdasarkan pada prinsip fractional reserve banking, di mana Bank Umum seperti Bank BCA, Bank BRI, maupun bank-bank lainnya hanya perlu mempunyai sebagian cadangan kas untuk menciptakan uangnya sendiri. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi penciptaan uang viral oleh Bank Umum. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya tingkat inflasi yang terlalu tinggi dan menjaga stabilitas keuangan. Jadi, bagaimana sih proses penciptaan uang viral itu? Dalam praktiknya, ternyata Bank Indonesia tidak langsung mentransfer sejumlah uang ke bank-bank umum untuk proses penciptaan uang viral, teman-teman. Nyatanya, Bank Indonesia menetapkan beberapa syarat dan juga rasio yang harus dipenuhi oleh bank umum. Syarat yang pertama yaitu loan to deposit ratio atau LDR. Rasio antara total kewajiban bank terhadap nasabah dan total modal bank dengan LDR maksimal 92%, yang artinya Bank Umum harus memiliki minimal 8% modal untuk menanggung biaya risiko operasional. Yang kedua, rasio cadangan wajib, yaitu bank harus mempertahankan cadangan dana sebesar 3% dari total seluruh dana deposito nasabah, yang nantinya akan digunakan sebagai dana cadangan di Bank Indonesia. Yang ketiga, ada risiko kredit terhadap kredit, yaitu bank tidak memberi kredit kepada nasabah sebesar 92% dari total dana yang diterima dari pihak. Yang keempat, ada persyaratan kualitas kredit, yaitu kualitas pinjaman, lalu ada durasi kredit dan juga jaminan kredit. Lalu Bank Indonesia tadi juga tidak hanya memberikan persyaratan, tetapi juga mengawasi dan mengatur bank umum untuk memastikan agar bank umum melakukan kepatuhan terhadap aturan dan dalam penciptaan uang viral maupun uang kuasi. Hal ini memastikan bank umum tidak melakukan hal yang sembarangan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Nah, selain uang kartal dan uang viral, ada lagi nih yang namanya uang kuasi. Nah, uang kuasi ini tidak berbentuk fisik seperti uang pada umumnya, tetapi berbentuk surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran seperti obligasi, reksadana, saham, dan juga deposito berjangka. Nah, bagaimana sih cara pembuatan uang kuasi ini? Proses pembuatan uang kuasi ini melibatkan pengelolaan portofolio investasi dari bank umum. Nah, jadi bank umum ini berinvestasi nih kepada surat berharga, bisa berinvestasi kepada negara ataupun perusahaan swasta lainnya. Nah, jadi dari investasi tersebut dapat melahirkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan tersebut dapat dijadikan uang baru yang dapat dialokasikan untuk pinjaman kredit kepada nasabah dan juga untuk pembelian surat berharga lainnya. Nah, dalam situasi tertentu seperti Indonesia ekonomi atau COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang kemarin, Bank Indonesia memiliki cara lagi nih untuk menciptakan uang, yaitu dengan cara quantitative easing, meningkatkan likuiditas. Nah, QE ini adalah upaya Bank Indonesia untuk melancarkan peredaran uang di Indonesia dengan cara membeli aset berharga seperti obligasi dan juga emas negara. Nah, dengan Bank Indonesia membeli aset berharga ini, uang baru akan dimunculkan untuk dibayarkan kepada penjual aset. Nah, uang baru ini akan beredar di lingkup keuangan dan diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih.